Mungkin beberapa dari yang nonton video ini pernah ngerasain HP yang layarnya masih hitam putih. Pernah nggak kalian kepikiran siapa pelopor layar warna di dunia per-HP-an? Bukan Nokia, bukan juga Samsung, tapi brand yang sekarang nyaris dilupain, yaitu Siemens. Mereka udah ngelakuin sejak tahun 90-an lewat HP bernama Siemens S10. Awal mulanya gimana, apa istimewanya, dan kenapa HP ini nggak dikenang sepopuler itu? Padahal dia pelopor teknologi yang sekarang udah jadi standar. Yuk kita kulik. Tahun 90-an akhir bisa dibilang masa transisi besar dalam dunia komunikasi. HP masih barang mewah, layarnya masih monokrom alias cuma bisa hitam putih atau abu-abu. Yang penting bisa SMS dan telepon. Dan waktu itu brand-brand besar kayak Motorola, Nokia, dan Ericsson masih berjaya. Tapi ada satu pemain dari Jerman yang ikut bersaing, yaitu Siemens Mobile. Siemens itu sebenarnya perusahaan teknologi yang udah tua. Bahkan sebelum bikin HP, mereka udah terkenal di sektor elektronik dan infrastruktur. Tapi mereka nggak mau ketinggalan tren mobile. Nah, di tahun 97 Siemens bikin gebrakan. Mereka luncurkan Siemens S10 dan inilah HP pertama di dunia yang punya layar berwarna. Tapi tunggu dulu, ini bukan layar warna kayak smartphone zaman sekarang ya. Layarnya cuma bisa nampilin 4 warna, merah, biru, hijau, dan putih. Cuma itu, tapi di zamannya itu udah revolusioner banget. Ukurannya besar, bentuknya kotak khas 90-an, dan UI-nya masih basic banget. Tapi waktu orang lihat icon atau teks yang bisa berwarna, itu wow banget, teknologi masa depan. Oke, selain layar warna, apalagi yang dipunya Siemens S10 ini? Ukuran layarnya cuma 97 x 54 pixel. Belum ada SMS masuk panjang kayak sekarang, nggak bisa browsing, nggak ada kamera, tapi punya address book, nada dering, dan fitur standar lainnya. Tapi yang bikin menonjol ya jelas layarnya itu tadi. Sayangnya teknologi warna waktu itu masih terlalu dini. Resolusi rendah, warna belum terang, dan nggak semua aplikasi manfaatin fitur ini. Jadi, walaupun punya fitur canggih, banyak orang waktu itu nggak terlalu ngeh. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa Siemens S10 nggak sukses besar, padahal dia pelopor? Alasannya ada 4. Yang pertama, terlalu cepat hadir di pasar. Orang masih belum butuh layar warna. Alasan kedua, teknologinya belum matang, warna masih burik, nggak nyaman di mata. Alasan ketiga, desainnya bulky, besar, berat, dan nggak stylish sama sekali. Dan alasan terakhir, marketingnya kurang agresif. Siemens kalah pamor dibanding Nokia dan Motorola. Makanya, walaupun Siemens S10 itu populer, dia nggak jadi legendaris kayak Nokia 3310. Bahkan banyak orang nggak tahu kalau S10 itu HP pertama yang pakai layar warna. Tapi harus kita akui Siemens S10 ngebuka jalan. Setelah itu produsen lain mulai ikutan. Kayak Ericsson T68i, Samsung SGH T100, dan akhirnya Nokia juga ikut meramaikan layar warna. Layar berwarna jadi standar baru, dan sekarang kita udah sampai ke layar OLED 1 miliar warna di smartphone tipis yang bisa dilipat. Semua itu berawal dari langkah kecil Siemens S10.
Jadi walaupun namanya nggak seterkenal brand lain, Siemens S10 punya tempat penting dalam sejarah gadget. Dia ngajarin kita kalau teknologi besar seringkali lahir dari eksperimen kecil yang belum tentu langsung diterima. Dan mungkin banyak dari kita baru tahu sekarang kalau si pelopor layar warna itu bukan dari Jepang, bukan dari Korea, tapi dari Jerman. Ya, Siemens. Kalau lu pernah lihat atau bahkan pegang HP ini, coba tulis di komentar ya. Kalau lu mau beli HP yang gue bahas dan mungkin lagi cari HP jadul buat koleksi atau buat nostalgia, langsung aja cek link pembelian yang udah gue siapin di deskripsi bawah. Segitu aja info dari Nayonet, gue Rio, signing out.